Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal esai di aplikasi WA Autorespon. Dan soal esai ini nanti bisa dikombinasikan dengan soal pilihan ganda ya. Jadi fitur terbaru di WA Autorespon adalah bisa kombinasi antara soal pilihan ganda dan soal esai. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah membuatnya soal esainya. Untuk menu ulangan harian saya sudah setting tulisannya atau kata kuncinya adalah ulangan. Nah, seperti ini. Nanti ada beberapa soal yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada soal matematika, bahasa Inggris, dan soal KKPI. Nah, soal KKPI ini adalah soal esai dengan kode mapelnya adalah KKPI. Nah, untuk mengaksesnya itu di sini perintahnya adalah ketik kode soal, terus pagar, nis, dan token. Saya ketikkan KKPI, kode soalnya, terus pagar, terus nis. Nisnya adalah dari 001 sampai 209. Misalkan saya ketikkan asal saja ya, 005 misalkan. Terus tokennya adalah di sini P 4 Y, terus A, S, 1, K. Nah, seperti ini ya. Lalu saya kirim. Nanti muncul panduan pengerjaan. Dan untuk memulai pengerjaannya, silakan ketik 0.1. Untuk memulai mengerjakan ya. 0.1. Lalu nanti muncul soal-soalnya, dan ini merupakan soal esai ya. Nah, seperti ini mengetikkan huruf atau angka menggunakan apa? Nah, di sini jawabannya adalah keyboard. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian nanti langsung muncul otomatis pertanyaan kedua, yaitu seperti ini, menggerakkan kursor menggunakan mouse ya. Mouse. Untuk huruf besar kecilnya di sini di dalam aplikasi WA Autorespon itu nggak ngaruh. Yang penting karakternya sama. Program aksesoris untuk mewarnai. Nah, itu Paint. Ini Paint saya ketikkan. Nanti muncul soal berikutnya. Untuk pindah baris menggunakan tombol Enter ya. Lalu saya kirimkan lagi. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk menghapus bisa menggunakan tombol Delete ya, Delete. Ya, terus lanjut ke soal berikutnya lagi. Untuk merubah huruf menjadi kapital, caps lock ya. Ya. Terus lanjut lagi. Untuk memberi jarak atau spasi, tekan tombol space ya. Spasi ya. Ini soal nomor 7, terus lanjut soal nomor 8, tombol yang posisinya di kiri atas, Escape atau SC. Lalu alat untuk mencetak namanya printer. Nah, seperti ini. Terus kemudian soal yang terakhir, jumlah enter pada keyboard komputer ada 2. Nah, kayak seperti ini ya. Nah, untuk soal KKPI ini semuanya sudah lengkap. Ada 10 soal, di sini perintahnya adalah 10. Nanti kalau misalkan mau membenarkan soal yang sebelumnya sudah diketikkan, tinggal ketikkan nomornya saja. Misalkan mau ke nomor 5 ya, berarti tinggal 0.5. Nanti muncul pertanyaan 5 dan nanti kita ketikkan ulang kunci jawabannya ya, atau jawabannya. Misalkan ini untuk menghapus bisa menggunakan tombol backspace. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian untuk mengetahui nilainya, di sini perintahnya adalah ketikkan nilai. Ya, ketikkan nilai, tapi diikuti dengan kode mapel. Nilai, terus kode mapelnya adalah KKPI. Nah, jadi nilai KKPI-nya nilainya berapa?
Nanti kita bisa lihat di sini nilai KKPI-nya dapat, ya yang terakhir adalah benar 9, salah 1 ya. Yang terakhir, yang sebelumnya benar 10, nilainya 100. Tapi kalau yang terakhir ada yang salahnya 1. Jadi ini untuk soal KKPI bisa dikerjakan secara berulang seperti ini. Dan nanti nilainya juga otomatis muncul semua. Nah sekarang gimana cara membuatnya? Sekarang saya coba berikan tutorial lengkapnya. Silakan bisa disimak video berikut ini. Nah, sekarang saya berikan tutorial cara membuat soal ulangan harian bentuk esai di aplikasi WA Autorespon. Sekarang download dulu aplikasi WA Autoresponnya. Ini untuk alamatnya di sini ya. Silakan nanti pilih di aplikasi yang paling bawah. Ya, urutan yang paling bawah adalah yang terbaru. Di sini yang terbaru adalah C030620 ya. Terus jangan lupa download juga yang paling atas yang tulisannya adalah video tutorial instalasi, karena nanti di sini isinya adalah aplikasi pendukungnya. Nah, kalau sudah di-download, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah yang versi C030620. Nah, nanti tinggal diekstrak saja. Klik kanan WinRAR, pilih ekstrak here. Terus untuk versi Chrome-nya jangan lupa, Chrome-nya adalah versi 76. Ya. Untuk mengetahui versi Chrome, ketikkan di browser Chrome-nya Chrome version ya, Chrome.2 garis miring version. Nanti muncul di atasnya adalah versi dari Chrome-nya, di sini harus 76. Kalau misalkan belum 76, silakan download di tadi link yang sudah saya berikan, yaitu yang di sini di video tutorial instalasi. Chrome yang lama itu di uninstall dulu, kemudian install versi Chrome yang 76, wajib 76 ya. Ini sudah 76. Terus kemudian setelah install Chrome-nya, kemudian di sini ada aplikasi pendukung lagi, ada setup ODBC. Nah, ODBC ini silakan diinstal sesuai dengan versi Windows-nya. Karena saya pakai Windows 64, saya berarti install yang versi 64. Saya install saja langsung. Next saja sampai finish, selesai. Terus selanjutnya adalah kita setting bagian profile. File profile dibuka, nanti isinya adalah seperti ini, user data dir saja, sama dengannya kosong. Terus sama dengannya diisi dengan bagian sini, bagian profile path. Nah, ini untuk alamatnya silakan di copy, pastekan ke user data dir sini. Nah, kalau sudah disimpan, file save, kemudian tutup. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya pertama adalah Chrome-nya versi 76, terus tadi setting profilnya adalah yang ini. Kalau sudah, silakan dijalankan aplikasi Excel to WhatsApp-nya, yang aplikasi ini ya, yang warnanya hijau, gambar WhatsApp. Double klik. Kita coba dulu jalan apa tidak ya. Nah, seperti ini nanti terbuka otomatis aplikasi web WhatsApp, terus kemudian tinggal di-scan saja pakai HP kita. Nah, misalkan di sini kata kuncinya adalah brosur, maka kita ketikkan brosur, apakah mengirim otomatis? Nah, seperti ini ya. Jadi nyoba dulu, nyoba berhasil apa tidak. Kalau sudah, tinggal kita setting soal ulangan harian dalam bentuk tadi esainya. Sekarang saya tutup dulu aplikasinya, ini sudah jalan ya, tinggal nanti kita setting soal-soalnya. Nah, untuk menyeting soal kita masuk atau buka bagian file server XLSX, yang ini kita buka. Nah, yang ini kita buka. Nah, ini adalah settingan-settingannya. Nanti untuk settingan semua fitur ada di sini di file server XLSX. Nah, terus di bagian server ini atau file ini nanti ada halaman setting, kita buka. Terus nanti di sini sudah ada template untuk soalnya. Nah, soalnya di sini ada 3, ada PKN, matematika, bahasa Inggris ya, sudah sediakan ada 3 contoh settingan seperti ini. Nanti tipenya adalah quiz. Terus untuk mengakses soal ulangan harian atau soal semesteran ya, nanti kata kuncinya adalah seperti ini. Pertama adalah nama sheet, yaitu PKN. Kalau misalkan kata kuncinya PKN, nanti akan menuju sheet PKN. Nah, sheet PKN kita sediakan, isinya adalah soal-soal seperti ini ya. Terus kemudian garis lurus, peserta tes. Nah, peserta tes ini nanti isinya adalah daftar nama peserta. Nah, seperti ini.
Ada NIS, nama, kelas, dan token. Terus masuk ke sheet peserta tes, kemudian mengecek NIS-nya. NIS dan token. Jadi nanti yang dimasukkan adalah berupa NIS. NIS-nya berapa, tokennya apa. Kalau misalkan salah kombinasinya, ya berarti nggak bakalan bisa lanjut. Ya. Terus untuk settingan bagian keterangan request-nya ada seperti ini. Ada sekali berarti nanti soalnya dikerjakan hanya satu kali saja, tidak bisa diulang-ulang. Terus di sini ada kata kunci urut, berarti nanti dari nomor 1 sampai nomor terakhir itu urut sesuai dengan yang ada di database. Terus waktunya adalah yang ini. Mau 30 menit, 60 menit, 90 menit, silakan disesuaikan saja. Terus tipe autoresponsnya adalah quiz ya. Nah, sekarang saya coba buatkan satu soal lagi. Tadi yang sudah saya berikan itu soal KKPI. Ini saya berikan baris baru, boleh di atasnya atau di bawah persis atau mungkin di bawah persisnya nggak apa-apa. Bebas mau di mana saja, yang penting jangan sampai sama. KKPI, misalkan kata kuncinya KKPI. Terus untuk mengaksesnya atau isi dari soal-soal KKPI itu nanti saya buat sheet-nya namanya adalah KKPI misalkan. Terus tanda garis lurus. Terus peserta tesnya sama, peserta tes. Terus nanti harus memasukkan NIS dan token. Nah, seperti ini. Terus nanti untuk petunjuknya atau keterangan request-nya disamakan saja dengan yang atas, tinggal nanti disesuaikan di bagian sini. Soal PKN ganti dengan KKPI. Apakah mau urut atau diacak? Kalau misalkan mau diacak, urutnya dihapus saja. Nanti soalnya yang muncul adalah soal acak, tidak berurutan ya. Nah, ini isai saja nggak apa-apa. Terus untuk soal isai nanti seperti ini, ada kata kunci isainya. Ya, nanti kalau misalkan ada isainya berarti soal isai. Nah, soal isai nanti untuk jawabannya itu lebih dari satu karakter dan bukan sama dengan A, B, C, D, E ya. Kalau misalkan A, B, C, D, E itu berarti soal pilihan ganda. Selain itu berarti soal isai. Terus waktunya silakan disesuaikan, misalkan 10, 20, 30. Disesuaikan saja di sini. Terus yang bawah dibiarkan saja nggak apa-apa. Terus tipe autoresponsnya dibuat quiz. Ini di sini diganti quiz. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian settingnya sudah jadi. Nah, sekarang saya buat sheet KKPI atau halaman KKPI. Di halaman KKPI saya kopikan saja sheetnya dari mapel PKN misalkan di sini. Saya kopikan, klik kanan PKN, terus klik menu move or copy. Terus saya taruh di depan DP nilai, terus create a copy. Nah, nanti muncul PKN 2 seperti ini, saya ganti jadi KKPI. Jadi nanti ngeceknya sheet ini. Terus untuk soal dan kunci jawabannya silakan di delete saja, karena akan saya ganti soal-soalnya. Dan soal-soalnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah soal-soal yang sudah saya ketikkan. Jadi untuk pertanyaannya seperti ini, misalkan mengetikkan huruf, angka, atau angka menggunakan titik-titik. Jadi kita ketikkan soalnya di sini, ketikkan lengkap biasa seperti biasa. Terus di bagian kunci silakan tuliskan semua kemungkinan yang bisa dituliskan oleh siswa dan jawaban itu merupakan jawaban benar. Misalkan seperti ini, keyboard. Nah, ini kan aslinya keyboard, benar yang depan ini. Terus bisa juga nanti siswa itu mengetikkan key spasi board. Nah, ini bisa juga karena maksudnya kan sama. Dan untuk jawaban alternatifnya ini dipisahkan dengan tanda titik koma. Silakan nanti diketikkan. Kalau misalkan ada kemungkinan yang ketiga, silakan tulis di sini di belakang lagi. Misalkan titik koma lagi. Mau ditulis apa lagi ya, bebas. Terus untuk huruf besar, huruf kecilnya nggak ngaruh. Mau besar semua, kecil semua nggak ngaruh. Begitu juga yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya di sini ada pertanyaan, terus kata kuncinya. Di sini kuncinya adalah kunci jawabannya. Silakan tulis semua kemungkinan yang bisa dituliskan oleh siswa. Misalkan mouse, ini kan yang benar. Terus mungkin siswa nulisnya cuma mouse aja nggak ada E-nya, ini bisa saja. Seperti ini, paint, enter, delete, caps lock, spasi, ya. Escape, printer, dan angka 2 misalkan kayak gini. Bisa saja ya. Jumlah enter pada keyboard
komputer ada. Nah, misalkan jawabannya adalah 2. 2-nya bisa 2 angka, bisa 2 tulisan. Bisa saja kan? Ini kan benar dua-duanya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk soal isai seperti ini, silakan tulis pertanyaannya biasa ya, seperti ini. Terus untuk kunci jawaban itu ditulis di kolom kunci dan tulis semua kemungkinan yang bisa ditulis oleh siswa dan itu merupakan jawaban benar, dipisahkan dengan tanda titik koma. Kalau misalkan soalnya adalah soal pilihan ganda, maka kuncinya adalah cukup ketikkan A, B, C, D, atau E ya. Misalkan di sini nomor 10, misalkan saya ganti menjadi soal pilihan ganda, maka saya berikan pilihan gandanya di sini. Ada A misalkan 1, B misalkan 2, kayak gini. Nah, seperti ini. Terus D. Nah, seperti ini. Nanti ditulis pilihan gandanya, terus kemudian untuk kunci jawabannya yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya adalah B. Nah, maka ketikkan B saja kayak gini. Dan kalau misalkan kayak gini, berarti ini soal pilihan ganda ya, soal pilihan ganda. Kalau yang atas, ini yang lebih dari 1 karakter, berarti soal isai. Untuk pilihan ganda cukup ketikkan A, B, C, D, atau E saja. Nah, untuk soalnya ya otomatis muncul A, B, C, D-nya ya. Ya, seperti ini untuk soal settingan soalnya. Jadi di sheet soalnya silakan diketikkan soal dan kuncinya, lalu di halaman setting silakan ketikkan seperti ini. Request-nya apa, terus rumusnya adalah seperti ini, KKPI sesuai dengan nama sheet-nya, kemudian peserta tes berarti melihat nama-nama atau daftar peserta tes. Nah, NIS token adalah nanti dimasukkan, harus memasukkan NIS dan token untuk supaya nanti bisa melanjutkan ke soal ulangannya. Terus keterangan tugas seperti ini, silakan nanti disesuaikan saja. Untuk tipe autoresponnya adalah quiz. Kalau sudah disetting, sekarang saya tutup file servernya ini, saya save dulu, lalu saya tutup. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Apakah tadi berhasil atau tidak? Saya cek ya. Ya, ini langsung saya buka saja aplikasinya yang Excel to WhatsApp-nya. Nanti muncul web WhatsApp seperti ini, nanti akan terbuka otomatis. Kemudian selanjutnya adalah saya scan menggunakan WA-nya saya. Oh, ini sudah otomatis ya, sudah otomatis masuk. Kalau misalkan tidak otomatis masuk, nanti munculnya seperti ini. Kemudian tinggal kita scan saja pakai WA kita. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang saya cek apakah tadi settingan soalnya sudah jadi apa belum ya. Tadi kata kuncinya adalah soal. Yang ini ya. Di bagian bawah ini ada kata kunci soal ya. Untuk mengetikkan menu-menu yang ada. Oh ya, tadi di sini untuk soal keterangannya belum ada di sini. Saya edit dulu. Di bagian setting menu mapel KKPI belum saya buat. Saya coba buat dulu. Nah, di bagian menu sini. Nah, saya tuliskan nomor 4 adalah KKPI. Nah, seperti ini. Soal komputer misalkan. Ya, menunya seperti ini. Lalu saya simpan, saya tutup. Saya buka lagi aplikasi WA to Excel-nya. Nah, sudah masuk. Saya coba ketikkan soal. Kata kuncinya adalah soal ya. Soal. Nah, nanti otomatis muncul. Ini sudah ada keterangan atau ada kodenya KKPI. Lalu saya ketikkan KKPI. Nah, seperti ini. Untuk mengakses soalnya adalah kode soal. Kode soalnya adalah KKPI. Tadi sudah dibuat. Terus nomor induk siswa itu sudah saya buatkan di daftar peserta yaitu 001 sampai 200 ya. Silakan dipilih saja salah satu. Terus untuk tokennya sudah saya buatkan seperti ini. Pai asik ya. Coba sekarang saya akses KKPI, terus NIS-nya adalah misalkan 010 ya. Seperti ini misalkan. Terus tokennya adalah yang ini.
Nah, ini tokennya. Terus kalau misalkan tokennya salah, misalkan P4YAS1K harusnya ada K-nya, misalkan K-nya hilang seperti ini, nanti nggak bakal bisa masuk. Karena di database tidak ada password yang seperti ini ya. Maka kita harus nulisnya sesuai dengan yang kita tuliskan. Atau kita ada database-nya. Oke, saya tambahkan huruf K-nya supaya benar. Ini berarti tokennya sudah benar, NIS-nya adalah 10, kode mapelnya adalah KKPI. Berarti nanti muncul mapel KKPI ya, komputer. Nah, ini atas nama Bagas Saputra. Terus di sini soal KKPI 10 nomor dan merupakan soal isai. Waktu mengerjakan 10 menit, terus untuk mengerjakan adalah ketikkan 1, terus untuk mengetahui nilai silakan ketik nilai. Nah, sekarang saya coba ketik 0.1, huruf besar huruf kecil nggak ngaruh. Nanti selanjutnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, kayak tadi yang sudah saya simulasikan di depan. Nah, tinggal kita isi saja. Nah, ini soal nomor 5, ini merupakan soal pilihan ganda ya. Nanti kita milih atau jawabnya adalah huruf A sampai S saja. Kalau misalkan di luar ini, misalkan jumlah enter pada keyboard ada. Nah, di sini kan jawabannya adalah 2. Jika kita ketikkan angka 2, kayak gini, nanti nggak bakal diterima. Karena apa? Karena ini soal pilihan ganda. Jadi jawabnya dari A sampai S saja, nggak boleh di luar itu. Walaupun di sini maksudnya adalah 2 adalah nomor B. Harusnya kan jawabnya B, bukan 2. Apalagi kalau misalkan ngetiknya adalah 2, tulisan kayak gini. Ini nggak bakalan diterima. Nah, untuk menjawabnya kita harus mengetikkan di antara A sampai E. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah B, maka saya ketikkan di sini B. B besar, B kecilnya nggak ngaruh, ketik saja B. Nah, maka otomatis diterima. Nah, bisa dilanjutkan di soal-soal berikutnya. Oke, ini sudah selesai sampai nomor 10. Anda telah menjawab nomor terakhir, silakan ketik nilai terus dalam tanda pagar KKPI. Saya ketikkan nilai KKPI seperti ini. Jadi untuk mengetahui nilai, maka perintahnya adalah nilai, tanda pagar, terus kode soalnya. Kode soal ini adalah soal KKPI, berarti nulisnya adalah KKPI. Kalau sudah diantar, nanti muncul nilainya. Soal KKPI, tanggal seperti ini, tanggal aksesnya ya, tanggal mengerjakannya. Terus jumlah benar adalah 10, nilainya adalah 100. Berarti benar semua ya, berarti dianggap benar. Nah, seperti itu untuk tutorial cara membuat tadi ini soal isai dengan menggunakan aplikasi WA atau Respon. Ada soal isai, ada soal pilihan gandanya. Nah, ini juga pilihan ganda ya, berarti gabungan. Nah, untuk mendownload hasilnya atau nanti jawaban siswa atau nilai siswa, kita bisa mengecek di bagian Excel-nya. Sekarang saya tutup dulu aplikasinya, yang aplikasi WA atau Responnya saya tutup. Terus kita buka bagian atau file server. Nanti di dalamnya ada sheet quiz. Nah, sheet quiz itu isinya adalah database nilai siswa. Nah, di sini di bagian bawah ada sheet quiz. Nah, ini tadi atas nama Bagas Saputra ya, soal KKPI. Nah, ini selesai. Terus di sini nilainya adalah 100. Ini berarti untuk database atau hasilnya berupa file Excel biasa ya. Nanti bisa dicek sendiri, bisa dianalisis, bisa di rekap di file Excel atau daftar nilai Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu dan semoga bermanfaat. Dan bagi yang membutuhkan aplikasi ini, silakan cek saja deskripsi video ini. Nanti akan saya coba tuliskan cara memesannya atau cara mendapatkannya. Oke, silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, silakan cek saja di deskripsi video ini. Cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.